warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abdul Jamil Eskom MM selaku pembimbing mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Profil pada CV TNC Kreatif berbasis website. Analisis ini saya buat sebagai tugas akhir mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, disajikan sebagai persyaratan kelulusan ujian akhir semester mata kuliah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan yang pertama ada di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Namun, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan lebih detailnya pada di bab 4 dan 5, karena bab 1, bab 2, dan bab 3 sudah saya jelaskan waktu di UTS. Di bab 1 pendahuluan yang pastinya ada latar belakang, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rumusan masalah, nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Kemudian nanti ada batasan masalah. Di bab 2 sendiri di tinjauan pustaka yang pastinya kita terlebih dahulu untuk melakukan kaji hasil penelitian terdahulu, yang mana nanti penelitian ini sebagai referensi kita untuk melaksanakan analisis ini. Tentunya di bab 2 sendiri nanti ada landasan teori. Kita lanjut di bab 3, metodologi analisis. Di bab 3 ini kita akan pastinya kita harus mengetahui latar belakang atau sejarah dari tempat analisis yang nanti kita observasikan atau analisiskan untuk dibuatkan suatu sistem yang nanti kita akan dirancang bersama. Flowmat, sistem yang berjalan yang saya temukan di CV TNC Kreatif sendiri. Di situ yang setelah saya analisiskan, pertama ada penerimaan pesanan, kemudian konfirmasi pesanan, dan yang ketiga ada transaksi. Kemudian prosedur yang berjalan itu yang saya temukan itu ada 2, yakni penerimaan pesanan, yang kedua pengiriman produk. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, di sini saya menggunakan observasi, kemudian yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada studi pustaka. Ketiga teknik ini saya gunakan karena ya sebagai pelengkap saja nanti untuk di metodenya sendiri. Kemudian metode pengembangan sistem, di sini saya menggunakan metode prototipe. Metode prototipe sendiri adalah metode pendekatan dalam pengembangan produk atau sistem yang melibatkan pembuatan model awal prototipe untuk diuji dan dievaluasi. Kenapa saya menggunakan metode prototipe ini? Yang pasti yang pertama alasannya mudah, kemudian simple, kemudian mengurangi resiko kegagalan, dan yang keempat ini yang sangat terpenting, yakni berkelanjutan. Kemudian yang kelima, efisien. Kita lanjutkan. Di bab 4,
hasil dan pembahasan. Di bab 4 ini yang pastinya hasilnya dari pertama saya melaksanakan analisis terlebih dahulu sebelum nanti saya membuat suatu rancangan suatu sistemnya. Di sini di analisis saya menemukan beberapa permasalahan yang mana analisis yang saya menggunakan. Yang pertama ada analisis permasalahan sistem yang berjalan. Dalam sistem yang berjalan saya temukan hasil analisisnya, yakni kurangnya kehadiran online, kemudian ada keterbatasan dalam proses pemasaran dan penjualan, dan ketiga tidak adanya penggunaan metode pengembangan sistem yang tepat. Hasil ketiga analisis ini saya peroleh hasil dari analisis itu sendiri. Kemudian analisis sistem kebutuhan, di mana CVTNG kreatif sendiri itu mengusulkan beberapa hal yang nanti akan ditetapkan sebagai persyaratan sistem dan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan CVTNG itu sendiri. Di sini bisa kita lihat ya, di mana nanti sistemnya itu dari pihak CVTNG sendiri mengusulkan nanti publik ini sebagai user itu bisa melihat atau mengakses halaman website dari profil CVTNG itu sendiri. Kemudian yang kedua bisa mengakses atau mengirimkan pesan kepada admin, dalam arti sebagai kata lain komentar. Kemudian ada analisis kebutuhan hardware dan software. Adapun analisis ini saya temukan antara lain yakni yang saya gunakan peralatannya, yakni ada laptop berupa MacBook Pro Intel Core 2 Duo. Kemudian yang kedua ada mouse. Kemudian sistem operasinya yakni macOS versi 10.13.6. Kemudian web servernya di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian untuk akses lain saya menggunakan Safari. Safari itu sama halnya seperti Google Chrome, yakni sebagai web browsernya. Kemudian untuk word processingnya di sini saya menggunakan Microsoft Office 2010. Kemudian ada Mendeley Desktop, di mana Mendeley Desktop ini saya gunakan sebagai untuk menyimpan data pustaka yang nantinya dijadikan sebagai daftar pustaka. Kemudian ada web servernya. Di sini saya menggunakan SAMPP yang sudah saya bisa intinya seadanya lah. Kemudian ada text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, Sublime dan Sublime Text. Kemudian untuk tool desainnya di sini saya menggunakan Draw.io, di mana aplikasi ini saya gunakan untuk membuat UML-nya, dalam arti lain seperti use case diagram, class diagram dan lain-lainnya. Kemudian ada Inkscape, yang mana Inkscape ini saya gunakan untuk mengedit tampilannya berupa foto ataupun video yang saya buat ini nanti saya akan
edit di Inkscape. Kemudian ada lagi software namanya Balsamiq Makeup 3 di mana aplikasi ini sebagai pembuat desain dari web yang nanti saya akan buat. Kemudian tahap selanjutnya yakni perancangan sistem, di mana perancangan sistem sendiri meliputi desain seperti use case diagram dan activity diagram, desain dan desain user interface, yang mana gambar di samping itu adalah salah satunya, yakni di mana itu adalah gambar use case diagram, yang mana itu dijelaskan di mana admin nanti itu bisa mengelola web yang nanti saya akan buat di halaman login atau halaman dashboardnya. Kemudian ada desain spesifikasi program system map. Adapun hasilnya di sini bisa dilihat di sebelah kiri. Di sebelah kiri saya itu hasil dari tampilan home dari sistem websitenya, dan kemudian di sebelah kanannya itu adalah tampilan dari dashboard untuk admin nanti login ke situ. Kemudian di bab 5 penutup, kesimpulannya, berdasarkan analisa dan perancangan sistem profil pada CVTNG Kreatif dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu dengan berkembangnya sistem profil yang dimiliki oleh CVTNG Kreatif, maka akses untuk mengetahui informasi terkait perusahaan ini akan lebih mudah didapatkan oleh masyarakat dan juga dapat mengurangi pengeluaran dana untuk percetakan brosur profil pada CVTNG sendiri. Kemudian caranya, ada beberapa saran di sini. Penggunaan teknologi web responsif, memastikan sistem online dioptimalkan untuk berbagai perangkat seperti desktop, tablet, dan smartphone atau HP lah ya. Penggunaan teknologi web responsif akan meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna. Kemudian yang kedua, penyajian informasi yang menarik dan inovatif. Kemudian yang ketiga, itu ada integrasi sistem profil dengan platform media perusahaan itu sendiri. Oke, mungkin itu saja video presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.